Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berhadir berkumpul di masjid ini, di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, kemudian sekaligus juga menghadiri kajian atau majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Kita doakan bersama-sama tadi, mudah-mudahan anak dari Bapak Miftahuddin dan juga anak-anak kita semua menjadi anak-anak minas solihin was solihat wal qanitin wal qanitat wal hafizin wal hafizat, amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya acara tasmiyah atau juga akikah telah dilaksanakan oleh orang tuanya pada saat penyembelihan kambing. Adapun pada hari ini hanya sekedar prosesi atau juga mengumumkan nama daripada anak ini, sekaligus juga kita sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan anak mendapatkan keberkahan. Ketika seorang anak lahir, kata Nabi, sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa, wulidali gulam, aku mendapatkan kelahiran seorang anak. Fa'ataitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan Nabi terhadap anakku? Nah, ini yang mungkin sama-sama kita ingat. Jangan kita lupakan pada saat anak itu lahir kita hanya bergembira saja. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama adalah fasammahu Ibrahim. Nabi menamai anakku dengan nama Ibrahim. Jadi yang pertama adalah pilihkan nama yang terbaik untuk anak kita. Nama juga adalah menjadi bagian daripada ad-du'a, doa. Kemudian yang kedua adalah fahannakahu bitamratin. Nabi mentahnik anakku dengan tamar. Jadi kurma dikunyah Nabi. Kalau kita mungkin orang tuanya saja atau kayaknya misalnya mengunyahkan kurma, ada perlu sebijian sedikit saja, Pak. Umur sebijian kasangkangan bayi. Kemudian ditaruh di langit-langit mulut bayi. Kemudian yang tidak kalah penting yang ketiga adalah wada'a lahu bil barakah. Nabi mendoakan anakku dengan doa keberkahan. Bagi laki-laki itu adalah barakallahu fihi, bagi perempuan adalah barakallahu fiha. Karena makna berkah itu luar biasa, Pak. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu berkah. Kemudian makna berkah lainnya adalah yaitu setiap keadaan yang menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia senantiasa taat. Ketika dia dalam keadaan banyak harta, dia juga taat. Ketika dia dalam keadaan sibuk, dia juga taat kepada Allah. Inilah makna barokah yang ada dalam kehidupan seseorang. Sehingga kita ingin umur kita adalah umur yang berkah. Kesehatan kita adalah kesehatan yang berkah. Sakit kita juga adalah sakit yang berkah. Inilah dalam setiap keadaan yang menjadikan seseorang semakin taat kepada Allah. Itulah makna keberkahan yang sesungguhnya.
Ya, jadi tidak mudah. Makna dari berkah itu luar biasa. Maka itu dalam doa kita, ketika kita bertemu, berjumpa dengan kawan ataupun siapapun, kadang-kadang kita juga tidak lupa mendoakan semoga hidupmu mendapatkan hidup yang berkah. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini pembahasan kita tentang sholat, yaitu adalah khususnya duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud baik itu dalam sholat yang jumlahnya 1 rakaat, kemudian juga 2 rakaat, 3 rakaat, atau juga 4 rakaat. Memang yang namanya duduk di dalam tasyahud itu ada dua macam. Pertama adalah duduk iftirash. Yang kedua adalah duduk tawarruk. Jadi ada dua macam. Terkait dengan duduk iftirash, yang dinamakan dengan iftirash itu apa? Yang dinamakan dengan iftirash itu adalah seseorang duduk ketika pada saat itu kaki sebelah kanan ditegakkan, sementara dia duduk di atas kaki sebelah kiri. Nah, jadi duduknya itu adalah dia duduk bukan di atas lantai, tetapi di atas kaki yang sebelah kirinya. Itulah yang dinamakan dengan iftirash. Kemudian yang kedua adalah duduk tawarruk. Yang dinamakan duduk tawarruk itu adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan. Menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan. Jadi yang pada asalnya tadi iftirash kaki kirinya itu adalah diduduki, maka pada saat tawarruk kaki kirinya itu adalah dibentangkan ke depan atau dihamparkan ke depan. Maksudnya bukan ke depan dia sholat, bukan. Maksudnya ke samping kanan yang depan atau di bawah kaki kanan. Dan duduknya orang itu pada saat tawarruk adalah bukan di atas kaki kiri lagi, tetapi di atas sajadah atau juga lantai. Itulah yang dinamakan dengan duduk tawarruk. Di dalam persoalan ini memang tidak menjadi masalah, Pak, karena ini adalah hanya masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu artinya cabang saja, yang tidak menjadikan sholat seseorang sah atau tidak. Jadi ketika misalnya duduknya itu iftirash, ketika duduknya itu adalah tawarruk, maka insya Allah itu tidak mengurangi sah atau tidaknya sholat kita. Insya Allah sholat kita tetap sah. Jadi kalau misalnya kalau salah duduk misalnya, lalu sholatnya tidak sah, tidak. Insya Allah dalam keadaan apapun duduknya, maksudnya duduk tawarruk atau iftirash, maka itu bukan menjadi persoalan yang menjadikan tidak sahnya sholat seseorang. Insya Allah sah. Oleh karena itu tidaklah menjadi persoalan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Misalnya yang duduknya ketika sholat yang hanya 2 rakaat itu adalah dengan iftirash, maka seperti inilah yang betul-betul mengamalkan sunnah. Nah, jangan seperti itu. Jadi mau duduknya iftirash, mau duduknya tawarruk, sebenarnya itu tidak mengurangi sahnya sholat seseorang. Insya Allah sholatnya itu sah saja. Yang salah itu kalau kadang sholat, nah itu hanya salah. Kalau orang itu sholat saja, mau dia duduknya iftirash, mau dia duduknya tawarruk, maka insya Allah sholatnya itu sah. Memang dari dulu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Pak. Jadi jangan istilahnya kaget. Dari dulu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi dalam hal ini kita ingin menyesuaikan dengan apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membesar-besarkan perbedaan yang itu adalah hanya pendapat di kalangan para ulama. Yang penting mana hadisnya itu yang menjadi prinsip
dalam manhaj tarjih. Rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua adalah majelis tarjih tidak condong atau tidak berafiliasi kepada pendapat dari mazhab manapun, mau mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi atau juga Hambali, tetapi mengembalikan kepada pokok atau sumber rujukan utama, yaitu adalah Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ternyata setelah kita membaca misalnya dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama mazhab, ternyata apa yang ada dalam pendapat mazhab A, ternyata sama dengan apa yang tersebut dalam hadis Nabi, maka pendapat dari ulama-ulama mazhab ini bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menambahkan. Ibarat orang bikin skripsi itu, Pak, yang menjadi sumber primer utama itu biasanya adalah rujukan-rujukan dari buku-buku atau juga kitab-kitab yang paling populer. Misalnya apa? Kalau pembahasannya topiknya tentang agama, maka sumber primernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun karangan-karangan orang, kitab-kitab karangan itu adalah pendapat pribadi yang bisa jadi benar, bisa juga salah. Misalnya ulun mengarang buku sekahandak ulun, dan pendapat ulun tidak 100% benar, maka itu disesuaikan lagi dengan teks yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Kira-kira pendapat ulun pribadi dalam buku atau kitab yang ulun karang itu seirama atau tidak dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kalangan para ulama pun terjadi perselisihan tentang persoalan duduk tasyahud ini. Pertama adalah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, bahwa duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu duduknya semuanya tawarruk. Jadi menurut pendapat Imam Malik, baik itu tasyahud pertama atau juga tasyahud akhir, itu duduknya semuanya tawarruk, baik itu laki-laki atau juga perempuan. Nah, kira-kira kalau kita yang biasa mengikuti tasyahud awal itu adalah iftirash, tasyahud akhir itu adalah tawarruk, itu sama dengan pendapat siapa? Selama ini mungkin kita tidak mendengar hadisnya, tetapi dari turun temurun kita melakukan hal itu. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ini sebaliknya, Pak. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu duduknya iftirash. Jadi misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, termasuk juga yang 2 rakaat, maka menurut Imam Abu Hanifah itu duduknya adalah iftirash. Kalau menurut pendapat Imam Malik tadi kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya baik itu yang jumlah tasyahudnya itu cuma 1 atau 2, maka duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau membedakan antara duduk di tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Untuk tasyahud awal beliau berpendapat bahwasanya duduknya dalam keadaan iftirash, berarti sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan untuk duduk di tasyahud akhir, ternyata pendapat Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu adalah duduknya dalam keadaan tawarruk. Sehingga mayoritas di Indonesia atau rata-rata di Indonesia orang yang sholat itu mengikuti kepada pendapat ini. Sekalipun mungkin kita kada tahu dulu, pokoknya dari turun temurun diajarkan dari guru kita bahari, kalau tasyahud awal itu adalah iftirash, kalau tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Ternyata itu berasal dari pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Dari mana Imam Asy-Syafi'i itu mendapatkan? Nah, itu yang belum mungkin kita lacak bersama-sama. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau juga mazhab Hambali. Jika tasyahudnya dua kali, maka duduknya adalah tawarruk di rakaat yang terakhir, iftirash di rakaat yang pertama, dan tawarruk di rakaat yang terakhir. Namun jika tasyahudnya cuma satu kali, maka duduknya itu di rakaat yang terakhir adalah dengan iftirash. Itu adalah pendapat dari mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian pendapat yang kelima yaitu adalah dari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa duduk tasyahud dengan tawarruk maupun iftirash semuanya dibolehkan. Jadi bebas-bebas saja menurut pendapat yang kelima. Hendak tawarruk kah, hendak iftirash kah, kadang-kadang mungkin iftirash di rakaat yang terakhir, hendak di rakaat yang pertama tadi, maksudnya di tasyahud awal itu adalah dengan tawarruk, itu tidak menjadi masalah menurut pendapat yang kelima. Alasannya apa? Alasannya adalah karena semuanya diriwayatkan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh memilih mana yang dia kehendaki, mau iftirash atau juga tawarruk. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menurut sebagian pendapat orang? Kenapa mereka misalnya ada di antara orang yang mengikuti pendapat Imam Hambali bahwa kalau jumlah rakaatnya itu adalah 4 atau 2 kali tasyahud, maka iftirash di rakaat yang pertama di tasyahud awal, tawarruk di rakaat di tasyahud akhir. Adapun yang cuma 2 rakaat, maka mereka menggunakan yang namanya iftirash. Iftirash. Apa dasarnya? Sebenarnya mereka mendasarkan kepada hadis-hadis umum, Pak. Hadis-hadis umum. Jadi hadis yang dipakai itu adalah hadis yang tidak juga menyebutkan bahwasanya itu adalah duduk yang dilakukan pada saat sholatnya cuma 2 rakaat. Karena yang digunakan di dalam melakukan perbuatan itu ternyata juga didasarkan kepada hadis-hadis umum. Apa bunyi hadisnya? Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyat wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Adalah beliau, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat. Jadi di situ disebutkan pada setiap 2 rakaat. Pada saat itu kira-kira Nabi sedang mengerjakan sholat yang 2 rakaat atau 4 rakaat? Tidak tahu, Pak. Jadi mereka hanya berpatokan kepada adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat, dan beliau menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Maksudnya duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, atau duduk dalam keadaan iftirash. Jadi penyebutan tentang rak'ataini tahiyat, setiap 2 rakaat tahiyat, maka hadis ini sebenarnya masih bersifat umum. 2 rakaat yang sholatnya 2 rakaat kah, atau 2 rakaat yang dimaksud di situ adalah 2 rakaat pada tasyahud yang pertama. Itu yang pertama, hadis yang sering diangkat atau dijadikan dalil bahwa setiap yang sholatnya 2 rakaat itu adalah iftirash. Ya, hadis ini yang dipakai. Yang kedua adalah hadis dari riwayat Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa fi rak'ataini. Nah, jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada 2 rakaat. Jika duduk pada 2 rakaat. Tidak disebutkan apakah sholat yang dilakukan Nabi pada saat itu 2 rakaat kah atau 4 rakaat. Masih umum, Pak.
Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk di 2 rakaat, iftarasha yusra wa nasabal yumna, maka beliau menghamparkan kaki kiri untuk dijadikan sebagai dudukan tadi, duduk. Sementara beliau menegakkan kaki sebelah kanannya. Maksudnya adalah duduk dalam keadaan iftirash. Itu hadis yang kedua yang biasa dijadikan sebagai dalil untuk mereka yang menyebutkan bahwa salat yang 2 rakaat itu adalah iftirash. Nah, hadis yang ketiga dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ketika jalasa fi shalah, beliau duduk di dalam salat, iftarasha rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna, maka beliau menghamparkan, iftarasha menghamparkan kaki sebelah kiri, dan wa nasaba rijlahul yumna, dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang selafaz dengan ini, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga oleh Imam At-Tabrani, wa idza jalasa iftarasha, apabila Nabi duduk maka beliau iftirash. Nah, bagaimana istidlalnya? Sisi pendalilan mereka adalah berdasarkan keumuman lafaz yang ada dalam penyebutan 2 rakaat tadi. Jadi ketika Nabi duduk di 2 rakaat, jika Nabi duduk di 2 rakaat tatkala beliau duduk, maka penyebutan 2 rakaat itu tidak juga menisbatkan bahwa yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah salat yang cuma 2 rakaat. Jangan-jangan salat yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah 4 rakaat, tetapi ketika Nabi duduk di rakaat yang kedua, maka Nabi duduk dalam keadaan iftirash. Jadi hadis yang dijadikan sebagai sandaran untuk menghukumi bahwa setiap salat yang 2 rakaat, misalnya apa Pak? Tahiyatul masjid, salat rawatib, kemudian salat subuh, maka setiap salat yang 2 rakaat lalu dilakukan duduk secara iftirash. Dalil yang digunakan tadi adalah hadis-hadis tadi yang sebenarnya tidak juga merinci bahwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat itu adalah salat yang cuma 2 rakaat. Bisa jadi pada saat itu salat yang dilakukan Nabi adalah 4 rakaat. Cuma ketika Nabi duduk di rakaat yang kedua, beliau dengan iftirash. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, adakah hadis lain yang menyebutkan tata cara duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada Pak, bahkan hadis ini sangat detail sekali yang menyebutkan tentang bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Dan di dalam hadis ini rawinya adalah Humaid As-Sa'di, Abu Humaid As-Sa'di. Jadi ketika itu Abu Humaid berkata, faqala Abu Humaid As-Sa'idi, berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abu Sa'id As-Sa'di, aku ini adalah orang yang paling persis salatnya dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Sa'id, aku ini adalah orang yang paling persis salatku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Abu Humaid As-Sa'di menjelaskan, ra'aituhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebutkan saja, idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibai, ketika beliau takbir maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian seterusnya, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu fa idza rafa'a rasahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhima wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah fa idza jalasa fi rak'ataini. Nah, di sini Pak, fa idza jalasa fi rak'ataini, apabila Nabi duduk di rakaat yang kedua, apabila Nabi duduk di rakaat kedua,
jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, maka Nabi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Nah, ini lanjutannya, wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di rakaat yang terakhir. Ini rinci sekali, Pak. Di rakaat yang terakhir, bagaimana cara Nabi duduk di rakaat yang terakhir? Qaddama rijlahul yusra, maka Nabi memajukan kaki yang sebelah kiri dimajukan, wa nasabal ukhra, dan Nabi menegakkan kaki yang sebelah lainnya, maksudnya yang sebelah kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi duduk di atas lantai atau di atas sajadah. Akhrajahul Bukhari, dan hadis ini adalah diriwayatkan atau ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dalam bab tentang salat, khususnya sunnah julus fit tasyahud, sunnah duduk di dalam tasyahud. Nah, jadi di dalam hadis ini menjelaskan sangat detail sekali bahwa ketika di 2 rakaat yang pertama Nabi duduknya iftirash. Ketika di rakaat yang terakhir, pokoknya rakaat yang terakhir, Pak. Nah, pemahaman yang rakaat yang terakhir ini, yang kebetulan pada saat itu sholat yang dilakukan Nabi adalah 4 rakaat. Berarti pemahamannya semua sholat yang di situ adalah merupakan rakaat yang terakhir. Baik itu 1 rakaat, kan ada, Pak, salat 1 rakaat itu kira salat apa, Pak? Witir. Jadi kalau misalnya 2 rakaat iftiras misalnya nih, yang setiap 2 rakaat iftiras. Kalau ada 4 rakaat tawarruk. Kira-kira namun yang 1 rakaat pakai apa, Pak, duduknya? Nah, sehingga pemahaman hadis ini pokoknya fi raqatil akhirah, ketika itu di rakaat yang terakhir, mau salatnya 1 rakaat, mau salatnya yang 2 rakaat, mau salatnya yang 3 rakaat, mau salatnya yang 4 rakaat, mau salatnya yang 5 rakaat, mau salatnya yang 6 rakaat, mau salatnya yang 7 rakaat, atau sampai 9 rakaat, Pak. Witir ada kan 9. Maka apabila berada pada rakaat yang terakhir, yang setelah itu salam, maka duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, oleh karena itulah, sekalipun ini bukan menjadi pembatal sholat, jadi sebenarnya tidak menjadi terlalu istilahnya terlalu signifikan untuk dipertentangkan, tetapi kita hanya untuk mengkaji bahwa hadis Nabi seperti itu. Nah, ketika misalnya imamnya, jadi kalau misalnya pian hendak sholat sendiri, pian pilih iftirash kah, tawarruk kah, itu tidak menjadi masalah, silahkan. Kalau pian sholatnya sendirian, silahkan. Hendak pian pilih iftirash, pilih tawarruk, kadang-kadang silahkan, tidak menjadi masalah, silahkan. Dan itu juga tidak menjadi pembatal sholat kita. Tapi ketika sholat kita berjamaah, yang imam itu adalah dijadikan untuk diikuti, innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka sangat tidak bijak jikalau imam itu misalnya duduknya tawarruk sementara pian ego, lalu pian duduknya dalam keadaan iftirash. Jadi innama ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam untuk diikuti, maka ikutilah. Toh itu juga tidak membatalkan sholat pian. Kalau pian misalnya berkeyakinan iftirash, jadi ikutilah imam. Ketika imam itu tawarruk, misalnya sholat subuh, ikutilah tawarruk juga. Jangan kita hanya berdasarkan ego. Toh itu juga ternyata hanya didasarkan kepada hadis-hadis yang sifatnya umum saja. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.